Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohmatunisa, NIM B100220603 dari kelas L, Program Studi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas proyek kewarganegaraan dengan judul Maraknya Kasus Penganiayaan dan Pembunuhan. Selamat menyaksikan. Sebelum kita masuk lebih dalam dan menguak mengenai kasus penganiayaan dan pembunuhan, sebaiknya kita mengidentifikasi masalah dulu. Jadi yang pertama, identifikasi masalah adanya diskriminasi terhadap bahasa dan asal daerah. Yang kedua, dalam lingkungan kerja sering terjadi perilaku yang lebih mengutamakan kerabat atau orang terdekat untuk memudahkan suatu urusan atau pekerjaan. Kemudian yang ketiga, yaitu terdapat kasus penganiayaan hingga pembunuhan terhadap orang lain yang didasari karena adanya masalah pribadi. Yang keempat, kurangnya perhatian yang lebih terhadap orang yang kurang mampu di sekitar kita. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai relevansi topik yang saya ambil dengan bidang studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Jadi sekarang ini kan sedang maraknya kasus penganiayaan dan pembunuhan yang disebabkan karena masalah sepele, terutama dalam dunia bisnis. Sering terjadi perselisihan dan timbulnya rasa iri kepada lawan kerja hingga mengakibatkan timbulnya rasa ingin menyakiti orang lain. Di dalam ilmu manajemen sendiri terdapat fungsi manajemen yang terdiri dari planning, organization, accounting, dan controlling. Planning yaitu artinya perencanaan, organization artinya pengorganisasian, accounting artinya pengkoordinasian, dan controlling yaitu pengawasan. Kita sebagai manusia hakikatnya memiliki nafsu dan emosional. Namun dengan adanya fungsi manajemen, terutama fungsi controlling yaitu pengawasan, kita harus bisa menerapkan dalam diri kita untuk mengontrol segala emosi dan nafsu di diri kita kepada orang lain agar tidak menyakiti dan merugikan orang lain. Relevansi topik yang saya ambil dengan mata kuliah Pancasila adalah mencerminkan Pancasila terutama pada sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana maraknya terjadi kasus penganiayaan dan pembunuhan karena disebabkan masalah yang sepele dan semakin menunjukkan bahwa manusia bersikap tidak adil dan semena-mena. Sila kedua dalam Pancasila mengandung nilai bahwa kita sebagai manusia harusnya bisa memanusiakan manusia dengan adil dan beradab. Data-data kasus pembunuhan yang terjadi di Indonesia. Kejahatan pembunuhan di Indonesia memang cukup tinggi angkanya. Melansir data BPS dalam Statistik Kriminal 2021, jumlah pembunuhan pada tahun 2020 mencapai 898 kasus, dengan kasus terbanyak terjadi di bulan Juli 2020 yakni 112 kasus. Adapun bulan-bulan lainnya di sepanjang tahun 2020 dengan jumlah kasusnya: Januari 56 kasus, Februari 67 kasus, Maret 78 kasus, April 61 kasus, Mei 82 kasus, Juni 76 kasus, Agustus 71 kasus, September 83 kasus, Oktober 72 kasus, November 70 kasus, dan Desember dengan 70 kasus. Angka tersebut sebenarnya sudah menurun dalam beberapa tahun terakhir. Dijabarkan secara rinci, jumlah pembunuhan pada tahun 2016 adalah 1.292 kasus, tahun 2017 sebanyak 1.150 kasus, tahun 2018 mencapai 1.024 kasus, dan tahun 2019 ada di angka 964 kasus. Sementara itu, 10 kawasan di Indonesia yang paling banyak memiliki kasus pembunuhan di tahun 2020 menurut Polda atau provinsi adalah: yang pertama ada Sumatera Utara dengan total kasus 99, kedua Sumatera Selatan 77 kasus, yang ketiga Sulawesi Utara 74 kasus, keempat Sulawesi Selatan 71 kasus, yang kelima Jawa Timur 55 kasus, yang keenam Nusa Tenggara Timur dengan 40 kasus, yang ketujuh Kalimantan Selatan 38 kasus, Kalimantan Barat 35 kasus, Bengkulu 33 kasus, dan Metro Jaya 32 kasus. Sebaliknya, di Yogyakarta dan Maluku Utara adalah wilayah Indonesia yang paling sedikit memiliki catatan pembunuhan dengan masing-masing 6 dan 1 kasus saja sepanjang 2020. Di sini saya mengambil contoh kasus Ibu Tiri bunuh anak sambung dengan pulpen. Ibu Tiri asal Kabupaten Pinrang bernama Sarnima, 27 tahun, asal Sulawesi Selatan, dengan tega membunuh anak sambungnya. Anak perempuan berinisial MT berusia 4 tahun tewas mengenaskan dengan bercak darah di mulut dan bekas luka tusukan di dada.
Diduga korban meninggal setelah ditikam pulpen dan diinjak dadanya. Motif pembunuhan ini adalah karena rasa iri hati atas perlakuan suami pelaku yang dinilai lebih menyayangi anaknya. Insiden ini terjadi pada Selasa 16 Juni 2020 di Kelurahan Marawi, Kecamatan Terawang saat ayah kandung korban sedang pergi bekerja. Dari keterangan sejumlah tetangga, Sarnima kerap berlaku kasar kepada korban. Penganiayaan sudah terjadi berulang kali dan parahnya hingga membuat korban tewas. Nah, dari kasus tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa kasus pembunuhan yang terjadi karena sakit hati yang cukup parah itu sudah banyak terjadi di Indonesia, sehingga pelaku itu mempunyai dendam, kebencian, ketidakpuasan, dan bahkan kemarahan yang sangat tinggi kepada sang korban. Bagaimana cara kita untuk mencegah terjadinya pembunuhan? Berikut adalah caranya. Yang pertama, yaitu memiliki keimanan yang cukup kuat. Dengan mempunyai tingkat keimanan yang kuat, maka tentu saja Anda bisa mendekatkan diri kepada Sang Pencipta dan bisa menahan emosi ketika hati dan pikiran sedang kacau. Yang kedua, yaitu tidak mudah marah dan emosi, merupakan salah satu cara untuk mencegah tindak kejahatan. Selain itu, sebaiknya Anda juga jangan sampai mudah menyimpan rasa benci dan dengki kepada orang lain. Yang ketiga, yaitu memiliki rasa cinta dan kasih terhadap sesama. Yang keempat, menghindari mempunyai sikap yang egois dan bahkan tertutup kepada orang lain. Jika Anda menyimpan semua hal sendirian, maka Anda akan semakin terbebani dan membuat emosi Anda menjadi tidak stabil. Kemudian mencoba berusaha untuk memberi maaf kepada setiap kesalahan orang lain dan berani meminta maaf jika memang secara sengaja maupun tidak sengaja, baik perbuatan maupun perkataan yang bisa menyinggung orang lain. Kemudian mudah untuk bersosialisasi dengan orang lain. Dan yang terakhir, untuk mencegah terjadinya pembunuhan, yang cukup penting ialah selalu mempunyai pemikiran yang positif. Tentu saja hal ini sangat penting. Jika Anda selalu berpikiran negatif, maka akan membuat pikiran Anda penuh dan Anda bisa melampiaskan ke segala macam tindakan yang bahkan bisa membuat orang lain merasa rugi. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata dan ada kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.